Baik, selamat pagi Bu Yesi. Perkenalkan nama saya Jasmine Jupit Amaratirta dengan NIM K2320043. Di sini saya akan mensimulasikan tentang aplikasi OpM dalam sensor fotodioda. Untuk software yang saya gunakan di sini adalah Proteus dengan komponennya yaitu yang pertama ada OpM dengan tipe LM324, kemudian ada trimpot atau potensiometer, kemudian ada dua buah resistor. Untuk resistor 1 itu sebesar 330 ohm, resistor 2 itu sebesar 10 k ohm. Kemudian di sini ada transistor dengan tipe TIP41, kemudian ada fotodioda, kemudian ada sensor LDR dan lampu LED berwarna kuning. Untuk rangkaiannya yaitu op-amp dengan tipe LM324, pin satunya atau pin outputnya saya sambungkan ke resistor 1 yaitu 330 ohm. Kemudian saya sambungkan lagi ke transistor. Untuk pin transistor di sini saya sambungkan ke LED warna kuning. Kemudian untuk pin 2-nya atau inverting input saya sambungkan ke trimpot atau potensiometernya. Kemudian untuk pin 3-nya atau non-inverting inputnya saya sambungkan ke R2 10 k ohm dan fotodioda beserta sensor LDR-nya. Untuk pin 4-nya saya sambungkan ke sumber. Di sini saya menggunakan power, kemudian untuk pin 11-nya saya sambungkan ke ground. Baik, untuk rangkaian ini sudah jadi, mari kita simulasikan. Di sini saya akan mengambil 5 buah data. Untuk data pertama di sini trimpotnya saya atur menjadi 0%. Di sini terlihat bahwa ketika trimpotnya 0%, sebelum diberikan sumber cahaya, lampu LED di sini sudah menyala. Kemudian ketika kita berikan sumber cahaya, maka lampu LED-nya juga tetap menyala. Di sini mengapa hal ini dapat terjadi? Karena ketika nilai trimpotnya itu 0%, hambatan pada rangkaian ini itu relatif kecil atau tidak ada, maka lampu LED-nya dapat menyala. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, kita akan ubah trimpotnya menjadi 25%. Ya. Nah, di sini terlihat ketika sebelum sumber cahayanya kita dekatkan, lampu LED-nya di sini padam. Kemudian ketika kita berikan sumber cahaya, maka lampu LED di sini akan menyala. Hal ini dikarenakan ketika potensiometernya atau trimpotnya ini kita naikkan nilainya sebesar 25%, maka akan ada hambatan yang terjadi pada rangkaian ini, maka lampu LED tidak dapat menyala. Namun ketika sudah diberikan sumber cahaya, lampu LED ini akan menyala sesuai dengan prinsip dari fotodioda itu sendiri. Kemudian kita ubah lagi nilai trimpotnya menjadi 50%. Nah, di sini terlihat ketika sebelum diberikan cahaya, lampu LED di sini padam. Nah, ketika sudah diberikan cahaya, lampu LED di sini tuh menyala. Hal ini sama seperti ketika trimpotnya tadi 25%. Ketika trimpot ini memiliki nilai 50%, maka ada hambatan yang terjadi pada rangkaian ini, sehingga lampu LED tadi tidak menyala. Namun ketika cahaya sudah diberikan, maka lampu LED dapat menyala. Seperti itu. Kemudian untuk yang kita akan ubah trimpotnya menjadi 75%. Nah, di sini terlihat sebelum diberikan sumber cahaya, lampu LED ini padam. Kemudian kita akan berikan sumber cahaya. Nah, di sini kita akan memberikan. Nah, namun di sini harus lebih dekat lagi untuk membuat lampu LED ini dapat menyala. Seperti itu.
Untuk yang terakhir, kita akan ubah nilai trimpotnya atau potensiometernya kita maksimalkan, yaitu 100%. Nah, di sini terlihat ketika sebelum diberikan cahaya, lampu LED-nya ini padam. Namun ketika kita akan berikan cahaya, nah, di sini lampu LED-nya tetap padam karena nilai trimpot ini kan sudah maksimal 100%. Nah, hambatan pada rangkaian ini tuh terlalu besar, maka LED tidak dapat menyala. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi LED sebelum diberikan cahaya dipengaruhi oleh besar kecilnya resistansi pada trimpot. Dan dapat disimpulkan juga bahwa sensor fotodioda yang dipakai memiliki prinsip sama seperti sensor LDR, yaitu mengubah besaran cahaya yang diterima sensor menjadi perubahan konduktansi, seperti itu. Dan demikian simulasi aplikasi op-amp dalam sensor fotodioda dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.